I think we can start now. Okay. All right. Good evening, everyone. Thank you for joining ACC's webinar today with me, Sinta, as an education consultant from ACC and the host for tonight event with the topic of studying in Ireland with ILPDP by University of Galway. With us today, we have two special guests from University of Galway. We have Miss Lei as the Regional Manager of Southeast Asia from University of Galway. And also we have Kak Eko Widianto as a PhD student who is currently studying at University of Galway. Miss Lei will do an introduction and explanation about University of Galway, and after that, we will have Kak Eko to do some sharing session about his study experiences in Ireland. If you have questions, feel free to put it in the chat box, and we will go through all of your questions and answer them at the end. Thank you. You may share your screen, Lei. Okay. Can you see my screen? We can see, but it's not in full. Can you make it full again? Okay, all good. All good. All full now, right? Okay. Hi everyone. Good evening. My name is Lai Kwan. I'm the Regional Manager for Southeast Asia. I'm based in Kuala Lumpur in Malaysia. All right. Okay, in this slide, I'm going to talk about Ireland as a whole, and then where is Galway, and then I'll come to the university, and then after that, I will show you some pictures, and after that, I will pass the floor to Eko. All right. Ireland at a glance. Ireland is relatively a small country. We have only 5.1 million population. I think Jakarta alone already have more than 5.1 million. All right. So Ireland is the only English speaking whole Eurozone. The Irish language, Bahasa Irlanda, is only a language that they learn in school. But outside school, basically they speak English. Okay. Ireland is one of the friendliest and safest countries in the world by GPI. GPI stands for Global Peace Index. If you Google GPI or Global Peace Index Ireland, you can see Ireland is number 3 safest country in the world and number 2 safest country in the whole Europe. So University of Galway is actually a public university, and the government is investing about 800 million every year on research opportunities. So for non-LPDP students, if you are self-sponsored, you get a 1-year stay-back visa for S2 program and 2-year stay-back visa for S2 program and SDGA as well. But if let's say you apply for LPDP, you have to return to your country after completion of your course. So where is Galway? You can see this is Dublin, all right? And then after that, Galway is here. So Dublin, you just find yourself to arrive in Dublin. And then after that, from Dublin Airport is 3 hours drive to Galway. And Shannon is another city that is 1 hour drive away from Galway. Shannon is our hospitality school. For those who want to do hotel management, hospitality program, that means hotel management programs, and you should go to Shannon. All right. And Galway is actually by the sea, and I can show you a picture later. It's very close to the seaside. So I'll come to Galway. The city of Galway. Galway is the 4th largest city in Republic of Ireland. We have about 86,000 people living there, including foreigners and students. It's situated at the west side of Ireland and is a city of festivals, culture, and the arts. So this is the picture where you can see part
of the campus. You can see this is a seaside, the beach. All right, and this is called Corrib River. It splits the university into two parts. This is city center within walking distance. And here, all the way to right-hand side is the university campus. All right, basically it's from here to here. Okay, and this is a city. This is a closer look of the university where most of the people spend their time here. And this is a student center. And you can see this is Corrib River. You can see all the boats and yachts parked here. And weekend, people will come and take their boat and go through Corrib River and go to the sea and sail and come back. All right. Now come to the university. It's a research-led university established in 1845 and one of the oldest and largest universities in Ireland. TCD Trinity was built before 1845, and in year 1845, there were two universities built. University of Galway and University College Dublin. All right, but we are not sure which one is Abang, which one is Ade. So as long as we are one of the oldest and largest universities in Ireland. As of now, we have about 19,000 students, which 18% are international students from 122 countries. We offer 70 S1 programs and 170 S2 programs. For our S1, 80% of our programs, we offer internship or study abroad. Study abroad means student exchange. They go to another country, another university, they study one semester and come back to Galway. So this is the ranking of the university. We are recognized in the top 2% universities in QS ranking, and we are the top 3 in Ireland. We are the first in Ireland for sustainable development. And we are the most biodiverse university campus in Ireland. And Galway has been ranked in the top 50 student cities in the world, and first in Ireland, 7 in the world. So this is by Campus Advisor. All right, #1 friendliest student city in the world. Okay, so Echo can tell you more later why you should choose Galway. All right, what courses we have, or what are the schools that we have? We have arts, social science, and Celtic studies, science and engineering, medicine, nursing and health sciences, business and law, and under the business school, we have Shannon College of Hotel Management. As I mentioned just now, Shannon is another city that is 1 hour drive away from Galway. All right, I will skip this. Okay, so studying in the university, of course, you have a wide range of student life. We have international student officer available 24/7 emergency phone contact, and it's a very safe campus, and we have over 150 clubs and societies for you to join. So the next program is Student Ambassadors Program. When you arrive, you are our student already. You can be my student ambassador. It's just like Echo. All right. Entry requirement. We accept SMR Digger, if any SMR Digger here, but SMR Digger, you are not going for LPTP. It's another kind of scholarship. So now I go into S2. Mostly, we accept 2-1. 2-1 means a GPA 3.3 and above. Okay, some of the programs will accept 2-2. This entry requirement is all stated in our course page. You have to go to our course page to see whether the program is 2-1 or 2-2, whether it's a GPA 3.0 or GPA 3.3 or even GPA 3.5 and above. Some courses, we accept work experience as recognized of prior learning. Okay, for example, if your GPA is, let's say we need you to have GPA 3.5, but you only have GPA 3.0. If you have work experience, we will consider that. For IELTS, in general, we need IELTS 6.5 overall with no band less than 5.5. We have 4 or 5 programs that we need IELTS 7.0. Okay.
So for those who did not meet the IELTS, we have pre-sessional English course. So far, we do not have Indonesian students that need pre-sessional English. All the Indonesian students come with quite good English. Okay. Cost of living, I would say about 10,000 a year. All right. And if you apply for LPTP, definitely LPTP will pay you more than enough to live in Galway. Galway is a small city and the cost of living is relatively low. So now I'm going to show you some pictures. This is the city, which actually I walked from the campus. I wanted to go to the city for dinner. So from here, the campus is this direction. So I just walk straight and then I continue straight to the end, to the road. And what I see, this is what I see. Corrib River, it flows from the university and then directly to the sea. The sea is here. So at the side here is something like that. So during summertime, you can see a lot of people sitting here, enjoying the sun, all right? Sitting here, around here, having picnics, have a drink with their friends, just chit chat. So it's very happening. So this is Corrib River. This is student center. Just now, you have seen the boats or the yachts parked here. And the river is very clean, crystal clear water. You can actually see what is underneath. Okay, it's safe to swim. Some students swim, but the water is cold. We have a club that other universities do not have. Is boat club. Okay, so you can actually kayak. And you can see a lot of swans around the river. Sometimes they sleep here or they are here around here. The campus, we are open for public. Weekend, you can see adults jogging or bringing their children to the campus. And this is our regular visitor, always come and jog with his dog and after that kayak with his dog. So I'll just show you some examples of classrooms. And this is actually the water dispenser. You bring your own water, and then after that, you can take water from the water dispenser. All right, it's contactless. So some examples of building. This is sports center. And inside the sports center, we have actually a heated swimming pool inside. Chinese shop, Asian shop, all your ketchup, don't have to worry. You can find everything in the city. There are 4 Asian shops, all right, all within walking distance. And this is weekend market. It's every Saturday from 7 to 11. I love the weekend market. You can see a lot of things. All right. Northern Light. Not many people or students, they have a chance to see Northern Light is because at night they are already in their room, already inside the house. My colleague managed to take this picture because she worked until 11 o'clock at night. And when she came out, she walked to the car park and she saw Northern Light. And quickly, she just took some pictures. All right. So it's the end of my presentation. I'm going to pass to Echo. So let me just stop sharing. Echo, I pass the floor to you. Okay, thank you. Baik. Mbak Sinta, ini saya langsung presentasi atau gimana? Bisa langsung saja, Kak Eko. Oke. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Dengan jelas. Oke, terima kasih. Izin saya share screen terlebih dahulu. Masih still working on it. I don't know why. It takes time. Oke. Apakah sudah tayang? Sudah terlihat jelas. Oke, sudah lengkap ya. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman, selamat siang dari Galway, Ireland. Dan saya senang sekali pada kesempatan ini saya mendapatkan undangan dari AICC
salah satu bagian penting dalam perjalanan PhD saya. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman saya studi S3 di University of Galway di Ireland. Saya Eko Widianto, saya PhD student di program International Cultural Studies di University of Galway, tepatnya di bawah School of Languages, Literatures and Cultures, College of Art, Social Sciences and Celtic Studies. Saya adalah awardee beasiswa BIB, LPDP Kemenak. Jadi ini adalah program kerjasama antara Kementerian Agama dan LPDP, di bawah LPDP langsung, tapi khusus untuk para pegawai dari lingkungan Kementerian Agama. Karena di Indonesia saya bertugas di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa kuliah ke Irlandia itu mudah. Gimana caranya? Nah, hari ini saya ingin berbagi beberapa pengalaman. Pertama, terkait dengan pre-study preparation, apa yang akan saya lakukan, yang sudah saya lakukan waktu itu ketika mempersiapkan studi lanjut. Kemudian bagaimana cara secure LOE, kemudian gimana cara mendapatkan funding, sampai dengan menjaga energi ketika studi. Karena ini penting sekali. Jadi biasanya kita itu habis-habisan energi ketika cari kampus, ketika cari beasiswa. Nah, ternyata ketika kita keterima di kampus itu, kita mulai studi, wah kita sudah burn out. Kita sudah very exhausted gitu. Jadi sudah benar-benar habis energinya, dan itu justru yang paling berbahaya karena banyak sekali yang merasa seperti itu. Sebagian poin-poin penting tadi mengapa Irlandia dan mengapa Galway sebenarnya sudah di spotlight dengan sangat-sangat luar biasa oleh Lee. Tapi saya ingin menambahkan beberapa poin kenapa harus Irlandia dan kenapa Galway yang menjadi pilihan. Menurut saya, kota ini adalah negara ini, khususnya di Galway, di kota Galway, ini adalah tempat yang sangat Muslim friendly. Kalau teman-teman mempertimbangkan hal ini, meskipun Irlandia ini bukan negara Muslim ya, bukan negara Islam, tapi ini sangat Muslim friendly gitu. Dan negara ini, kalau kemarin kita lihat di TikTok, di Instagram, ini adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, sampai surplus. Ada berita bahwa Irlandia sedang bingung menghabiskan uang karena uangnya kelebihan, terlalu banyak uangnya tahun ini. Nah, itu menandakan kenapa Irlandia sampai seperti itu. Ya, ini merupakan salah satu representasi majunya pendidikan Irlandia. Karena hasil pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi hari ini adalah berkat persiapan Irlandia sejak tahun 50 sampai tahun 60-an waktu itu, di mana Irlandia ini benar-benar berfokus pada vocational education, kemudian mempersiapkan sumber daya manusia untuk tahun ini, yang kemudian how they shape modern Ireland gitu. Jadi mereka mencoba untuk menciptakan modern Ireland yang hari ini kita lihat bersama itu. Dan Galway ini adalah salah satu kota yang istimewa di Irlandia. Siapapun yang datang ke Irlandia pasti tidak akan pernah afdol kalau tidak sampai Galway. Itu kata-kata siapapun yang datang ke Irlandia. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah ibu kota budayanya Eropa. Jadi Galway ini is the capital city of culture in the Europe. Gitu. Jadi kalau teman-teman datang ke Galway, itu sudah pasti banyak festivalnya, pasti banyak pameran budayanya, rame pokoknya, seru. Jadi ini student town, bukan kota yang metropolitan gitu, sangat besar. Mungkin dengan Jakarta jauh sekali, karena bisa dikatakan yang ada di Galway ini hanya ada dua golongan, yaitu student dan juga turis. Kalau musim panas berarti isinya turis, orang-orang dari luar Irlandia, atau mungkin dari Irlandia tapi dari luar kota. Banyak sekali nanti rombongan-rombongan yang bawa tas backpack atau bawa nenteng koper gitu, kemudian ada tour guide-nya. Itu turis. Kalau tidak ketemu turis, pasti ketemunya mahasiswa. Karena ini student town. Jadi kalau tingkat keamanan sangat aman, kalau tingkat kenyamanan sangat nyaman. Ini kalau teman-teman dari kota lain, misalnya dari Dublin, dari Cork, atau dari negara lain, misalnya dari UK, dari London, atau dari Belfast datang ke Galway, itu kesan pertamanya pasti, wah ini work-life balance banget kalau di Galway. Tempat yang paling enak untuk studi. Karena ya cari hiburan dekat dengan kota, tapi kotanya juga nggak terlalu ramai gitu. Nah ini
ada yang apa namanya tahu ya, Galway ini dari lagunya Ed Sheeran, Galway Girl. Iya benar, ini ada saya bikin catatan ya. Kalau mau lihat Galway at glance gitu kan, lihat video klipnya Ed Sheeran yang Galway Girl. Itu ambil videonya itu ya di dekat kampus University of Galway. Jadi pas saya datang pertama ke Galway, oh my goodness, ini adalah gambar-gambar yang saya lihat di videonya Ed Sheeran gitu. Asik banget. Dan penduduknya itu ramah-ramah di Galway itu. Jadi bahkan mereka itu warga lokalnya atau native yang ada di Galway itu sering menyapa kita, mahasiswa-mahasiswa asing gitu, ketika kita papasan jalan gitu. Jadi bukan kita yang nyapa, tapi mereka yang nyapa. Hey ya, gitu. Good morning, how are you? Gitu. Itu sudah sangat biasa karena mereka sangat tahu bahwa di lingkungan itu banyak sekali mahasiswa dari luar negeri, dari negara-negara lain, dan mereka sangat welcome kepada kita. Jadi nyaman sekali, rasanya nyaman sekali. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan satu tempat studi yang home away from home, nah Galway ini salah satunya. Karena datang ke Galway ya mirip-mirip di Jawa gitu. Ketemu orang nyapa, ketemu orang ngobrol, itu biasa sekali. Nah, kalau di Irlandia itu sebenarnya ada beberapa kampus. Misalnya teman-teman daftar LPDP, karena ini kan LPDP gelombang pertama sedang proses ya, sudah tutup untuk pendaftaran administrasinya kemarin sudah tutup. Tapi rencananya akan ada gelombang kedua, dan setelah ini pun sepertinya akan ada beberapa skema, yaitu skema LPDP kerjasama dengan Kemdikbud, skema LPDP kerjasama dengan Kemenak akan dibuka juga dalam waktu dekat. Jadi mungkin teman-teman perlu siap-siap. Dan kalau di Irlandia khususnya, di list LPDP itu ada beberapa negara, ada beberapa kampus yang ada di list LPDP untuk di Irlandia. Yang pertama ada University of Galway, itu all subjects. Kemudian ada TCD, Trinity College Dublin, ada UCD, University College, kemudian ada College Cork. Ini sister kampusnya Galway tadi sudah disebutkan oleh Lee juga. Dan ada RCSI, ini adalah Royal College of Surgeons in Ireland. Hanya ada beberapa kampus ini, yang lain sepertinya tidak terdaftar. Meskipun di Irlandia masih banyak sekali kampus-kampus yang lain, tapi University of Galway ini salah satu kampus yang sudah sangat lama ada di list LPDP, dan teman-teman nggak perlu khawatir kalau daftar ke LPDP ke University of Galway itu sudah pasti aman gitu, karena sudah sejak lama di list gitu. Nah, kenapa kemudian saya khususnya memilih Galway waktu itu, University of Galway? Di awal tadi sudah di spotlight oleh Lee bahwa kampus ini adalah salah satu kampus tertua, tidak hanya di Irlandia tapi di Eropa sebenarnya, teman-teman. Karena sudah ada di abad ke-19, tepatnya di tahun 1845. Tepat 100 tahun sebelum Indonesia merdeka gitu. Jadi gampang sekali kalau ingat-ingat hari ulang tahunnya University of Galway ini, karena selisih 100 tahun, selisih 1 abad dengan kemerdekaan Indonesia gitu. Dan University of Galway ini member of Enlight. Kalau teman-teman nanti search di Google apa itu Enlight, ini adalah konsorsium 10 kampus topnya Eropa. Jadi ada University of Galway, ada University of Tartu dan lain sebagainya di beberapa negara yang lain gitu. Ada 10 kampus di Eropa yang bikin konsorsium. Nah, salah satunya adalah University of Galway. Kalau teman-teman search juga, University of Galway ini adalah salah satu universitas yang ada di Group of Coimbra. Itu adalah grup kampus-kampus tertua di Eropa, seperti University of Galway, kemudian Trinity College Dublin, ada University of Leiden, Leiden Uni dan lain-lain. Itu yang Edinburgh itu jadi satu, karena termasuk kampus tertua di Eropa. Nah, foto saya ini saya ambil di Quadrangle, salah satu gedung paling tua di University of Galway yang dibangun tahun 1845. Kalau saya posting ini pasti teman-teman banyak yang komen, kayak di Harry Potter. Nah, memang suasananya seperti itu. Kalau malam lebih serem-serem dikit gitulah pokoknya. Ya, dan ini kampus nomor 1 untuk sustainability di Ireland dan termasuk top yang di dunia gitu. Kemudian kalau teman-teman ke University of Galway, ada beberapa subjek andalan di universitas ini. Misalnya, ini merupakan salah satu universitas yang pertama kali mengajarkan modern language teaching di dunia, tidak hanya di Irlandia. Bahkan bisa dikatakan kampus pertama di dunia yang mengajarkan modern language teaching, seperti pengajaran bahasa-bahasa asing seperti itu.
Itu salah satunya University of Galway waktu itu di era kerajaan Victoria waktu itu. Kemudian ada beberapa subjek andalan seperti STEM, kemudian medicine, ada juga modern languages, kemudian ada AI. Kalau teman-teman mau mendalami AI sekarang, ada salah satu mahasiswa dari Indonesia yang ambil PhD in artificial intelligence di sana juga. Jadi engineering juga bagus di sini, medicine juga bagus. Nah, kita lanjutkan ke beberapa tips gimana caranya bisa sampai ke Galway, kemudian kuliah ke Irlandia. Menurut saya kalau dimulai dari nol pasti harus dengan niat. Karena kalau tidak punya niat yang kuat, ya pasti hanya naik turun saja, ikut-ikutan. Apalagi kalau daftar kampus luar negeri sebatas FOMO, wah itu nggak nyampe itu kadang-kadang, gitu kan. Nah, jadi niatnya harus kuat, kemudian siapkan hal-hal yang krusial di awal seperti sertifikat bahasa Inggris, bisa IELTS, bisa TOEFL. Kalau University of Galway sepertinya sudah tidak menerima Duolingo, gitu. Jadi hanya IELTS dan TOEFL IBT kalau nggak salah. IELTS tadi sudah di spotlight oleh Lee. Overall biasanya 6,5, tapi ada beberapa display presentasinya problem. Apakah tidak tayang, Aman, Mbak Sinta? aman kok, aman. Oh aman ya, Aman, oke. aman. Mungkin Iya. kendala jaringan ya, berarti ya teman-teman. Oke. Jadi kalau IELTS ada secara umum jurusan-jurusan di Galway hanya membutuhkan 6,5 dan no less than 55 di setiap skills-nya. Tapi juga ada beberapa jurusan yang mewajibkan 7. Jadi teman-teman juga harus cek juga karena ada sebagian jurusan misalnya literatur atau sastra atau bahasa-bahasa tertentu misalnya filologi itu mintanya 7. Jadi harus dicek ya. Kemudian dokumen yang perlu disiapkan selain IELTS atau TOEFL adalah personal statement atau motivation letter biasanya. Untuk master atau untuk PhD kadang-kadang ditanya itu. Kemudian khusus untuk PhD harus punya proposal riset. Biasanya hanya 5 halaman, sudah plus references seperti itu. Paling tidak kita bisa menunjukkan judul penelitiannya apa, kemudian latar belakangnya bagaimana, research question-nya seperti apa, karena ini penting sekali. Dan yang tidak kalah penting juga adalah punya letter of reference. Apa itu? Ya surat yang membuktikan bahwa kita dapat dukungan dari dosen terdahulu kita, misalnya mau daftar S2 berarti dari dosen S1, kalau mau daftar S3 berarti dari dosen S2, atau dari pimpinan kita di tempat kerja dan sebagainya. Yang penting ada letter of reference, itu sangat dibutuhkan. Nah, biasanya kalau teman-teman nanti minta asistensi dari AACC, itu pasti akan sangat dibantu karena biasanya AACC langsung bikinkan list ya of requirements gitu. Jadi lebih enak. Teman-teman tinggal tanya ke AACC, Kak, saya mau daftar ke University of Galway di jurusan ini, nanti AACC akan buatkan listnya. Tolong dipersiapkan dokumen-dokumen ini gitu. Nanti akan dibantu untuk proses dan itu akan lebih membantu teman-teman dalam proses ini saat pendaftaran gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting menurut saya dalam proses ini adalah mencari LOA, letter of acceptance atau offer letter dari kampus. Karena ini gampang-gampang susah. Dan tahapan ini beda beda proses dengan tahapan mendaftar beasiswa, teman-teman. Jadi kalau saya waktu itu saya berjalan beriringan antara daftar beasiswa dan mencari LOA. Karena kalau tidak seperti itu, wah prosesnya lama. Karena mencari LOA ke kampus Eropa, top-top university itu tantangannya luar biasa. Kita harus dapat profesor terlebih dahulu, khususnya untuk program PhD atau S3. Jadi pertama tentu saja riset kampus dan profesor, kita cari profesor yang sesuai dengan minat riset kita. Misalnya saya di Indonesia, pekerjaan saya dosen bahasa Indonesia, dan ketika saya mau lanjut S3 berarti saya ambil jurusan pengajaran bahasa misalnya. Nah, oleh karena itu saya harus cari profesor yang sesuai dengan minat riset saya waktu itu. Jadi saya cari profesor in foreign language teaching at the University of Galway atau profesor in social linguistics at the University of Galway. Nanti muncul di situ dan kita bisa hubungi profesor itu. Nah, salah satu cara yang mudah juga kita bisa minta bantuan ke AACC. Kita ceritakan saja
bidang kita apa, kemudian nanti ACC akan siapkan list profesor-profesor yang sesuai dengan kajian kita. Namun sekali lagi yang kirim email ke supervisor harus kita sendiri, karena akan ada tektokan dengan kita, artinya kita harus bisa berkomunikasi dengan supervisor itu. Nah, kalau sudah email prospective supervisor, kita dapat persetujuan supervisor, nah kita baru submit dokumen ke universitas untuk pendaftaran. Nah, dalam proses ini, kalau teman-teman minta bantuan ke ACC bisa membantu proses kita. Jadi, kita siapkan dokumen-dokumennya, termasuk bukti email kita dengan supervisor kita yang beliau mengatakan sudah oke. Nah, nanti akan dibantu submit oleh ACC sampai di follow up sehingga kita dapat letter of acceptance atau surat penerimaan dari kampus. Itu kalau jenjang S3. Kalau jenjang S2, saya rasa tinggal submit dokumen pendaftaran karena tidak perlu menghubungi profesor, tidak perlu menghubungi supervisor. Jadi tinggal menunggu setelah mendapatkan semua dokumen atau requirement sudah disiapkan, kemudian sudah disubmit, tinggal menunggu pengumuman untuk jenjang yang kita daftar gitu. Nah, khusus untuk S3 karena dalam hal ini saya membagikan pengalaman saya dalam mendaftarkan diri di jenjang S3. Tingkat challenging-nya adalah ketika email supervisor, karena dalam hal ini tidak ada yang bisa membantu kita. Mungkin ACC akan menyiapkan daftar, misalnya kita minta bantuan ke ACC, yaitu menyiapkan daftar-daftar profesor siapa saja yang bisa kita hubungi. Tapi ketika kita sudah punya daftar itu, kita sudah punya alamat emailnya, kita sendiri yang harus approach, kita sendiri yang harus bisa mengambil hati supervisornya gitu. Dan beberapa hal yang waktu itu saya lakukan adalah, yang pertama kita harus pelajari minat risetnya. Minat riset profesor itu harus sesuai dengan kita. Kalau nggak sesuai, pasti akan ditolak. Kemudian sebelum email, kita harus pelajari publikasi terbarunya, yaitu gimana caranya agar kita tahu apa tulisan terbaru profesor tersebut. Kenapa? Karena ini untuk merayu di bagian awal email kita. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian kirim email dengan akun resmi. Kalau teman-teman barangkali sudah bekerja di perusahaan atau bekerja di kampus misalnya, bisa kirim email dengan akun resmi. Atau kalau teman-teman lulus S1 mau S2, nah itu biasanya di S1 kan punya akun dari universitasnya, ya, akun student itu. Nah, itu akan lebih bagus kalau kita email pakai akun seperti itu. Nah, kemudian kirim email pada saat jam kerja. Karena di Indonesia dengan Irlandia ini selisihnya 6 jam, dan sekarang selisihnya 7 jam kalau winter. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Jangan kita kirim sesuai dengan waktu Indonesia, karena Indonesia ini lebih dulu 7 jam daripada Galway, Irlandia. Nah, kita sesuaikan, kita bikin schedule di email kita, sehingga sampai di supervisor itu pada pagi hari jam kerja gitu, mulai jam 8 gitu misalnya. Nah, kemudian pakai bahasa Inggris yang formal dan akademis, dan pada saat saya mengirimkan waktu itu, saya lampirkan beberapa dokumen seperti CV, kemudian personal statement, kenapa saya mau lanjut ke University of Galway, kemudian sertifikat bahasa, waktu itu saya pakai IELTS, kemudian proposal riset, dan kalau ada, lampirkan publikasi terakhir kita. Misalnya artikel yang baru saja kita publish, gitu, terutama yang bahasa Inggris yang sesuai dengan kajian kita lampirkan di situ untuk menunjukkan kita sudah punya pengalaman riset gitu. Nah, apa saja yang harus dikirim di email? Apa saja yang harus ditulis di email? Yang pertama tentu saja perkenalan singkat kalau kita mau menghubungi supervisor. Jadi cukup tulis nama dan sekarang sibuk apa. Nggak perlu memperkenalkan diri kemudian tempat tanggal lahir, nggak usah, karena itu terlalu panjang. Alangkah lebih baik langsung nama, kemudian sekarang I'm working on bla 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 bla, atau I'm working as bla 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 gitu. Jadi langsung disebutkan saja sekarang sedang sibuk apa gitu. Kemudian mengapa kirim email? Nah, itu kaitkan dengan profil profesor tersebut. Oleh karena itu tadi saya sarankan sudah membaca salah satu tulisan profesornya, karena itu bisa kita gunakan untuk hook kita di email,
untuk merayu supervisor itu. Waktu itu saya tulis, saya baru saja membaca tulisan Anda berjudul ini, gitu, dan merasa perlu menghubungi Anda. Gitu. Jadi ketika profesor itu membaca email kita, beliau akan langsung tertarik karena wah anak ini ternyata sudah membaca tulisan saya. Gitu. Ngapain ini kok baca gitu kan? Nah kalau sudah seperti itu baru kita sampaikan di paragraf berikutnya bahwa kita mau menjadi mahasiswa PhD atau mahasiswa S3 di bawah bimbingannya. Kenapa seperti itu? Karena kita highlight pengalaman kita setelah itu. Di paragraf berikutnya kita highlight, saya sudah studi, menyelesaikan S2 di sini dengan topik riset seperti ini, saya juga sudah pernah menulis seperti ini, pengalaman-pengalaman pekerjaan yang relevan kita tulis di situ juga. Dan yang tidak kalah penting, di closing email kita, kalau bisa kita tulis, siap untuk diskusi selanjutnya. Karena sebagian profesor juga akan menginginkan kita Zoom meeting terlebih dahulu atau kita pakai Microsoft Teams seperti ini untuk bertemu, kemudian klarifikasi, konfirmasi kenapa mau lanjut ke University of Galway, kenapa mau ambil topik ini dan sebagainya. Jadi kita sampaikan bahwa siap untuk diskusi selanjutnya. Itu khusus untuk PhD, biasanya seperti itu. Ya, dan lanjut ya. Tips proses wawancara. Misalnya supervisor itu atau profesor yang ada di University of Galway minta wawancara. Oke, saya tertarik dengan riset Anda, tapi bisakah kita ketemu lewat Microsoft Teams terlebih dahulu gitu untuk ngobrol sebentar, untuk diskusi lebih lanjut gitu. Nah, itu sebenarnya sudah 50% kita diterima. Biasanya kalau sudah ngajak wawancara itu. Jadi ambil dan jangan menunggu waktu. Sampaikan saja siap setiap saat. Karena ini adalah kesempatan emas. Setiap profesor itu di University of Galway dibatasi. Punya mahasiswa S3 itu tidak boleh banyak-banyak juga. Jadi kalau mereka mau mengajak wawancara, berarti mereka tertarik dengan kita, tertarik dengan riset kita, dan ingin mengambil kita sebagai mahasiswa bimbingannya. Oleh karena itu, katakan siap. Namun sebelum wawancara, kuasai terlebih dahulu personal statement yang kita tulis. Alasan kenapa kita mau mendaftar ke University of Galway, kemudian mengapa kita mau melakukan penelitian itu. Nah, ini harus dikuasai terlebih dahulu. Kemudian dalami research proposal. Jangan sampai kita justru tidak paham apa yang kita tulis di proposal riset kita. Buat catatan terkait poin-poin penting yang harus kita sampaikan saat wawancara. Karena catatan itu akan membantu kita ketika kita blank. Menghadapi profesor itu kadang-kadang mental kita satu level menurun gitu. Jadi yang awalnya kita lancar-lancar saja mempresentasikan riset kita, tiba-tiba ketemu dengan profesor, apalagi masa depan kita dipertaruhkan di situ antara mau dan tidak mau, antara lanjut ke kampus ini atau tidak. Jadi lebih baik kita bikin poin-poin penting. Dan salah satu trik yang waktu itu saya lakukan adalah sering-sering mock up interview dengan teman-teman, dengan para alumni, dengan para mahasiswa PhD di sana. Jadi teman-teman kalau mau, khususnya di webinar ini, ada yang ingin studi lanjut, S3 khususnya, dan mau ke University of Galway misalnya, dan ingin mock up, dan ingin menghubungi saya pun akan sangat bersedia gitu selama waktunya sesuai gitu. Karena ini akan membuat kita lebih lancar dan terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan spontan seperti itu. Nah, ini hal yang sering terjadi saat kita daftar ke kampus tujuan. Apalagi kalau kita di jenjang S3 dan menghubungi supervisor. Misalnya, email tidak dibalas, itu udah biasa. Email dibalas automatic reply, itu juga biasa. Jadi ketika kita kirim email ke supervisor, tiba-tiba ada langsung balasan dan ternyata automatic reply, I'm on sabbatical leave gitu kan. Oh ternyata supervisornya lagi cuti gitu kan. Waduh, ya itu biasa. Jadi nggak usah langsung down gitu kan. Email dibalas di bulan berikutnya atau semester berikutnya atau bahkan tahun berikutnya, itu juga biasa. Jadi nunggu gitu, waduh ini kayaknya udah nggak tertarik. Tiba-tiba semester berikutnya baru balas. Ya bisa jadi, karena supervisornya baru buka email kita. Gitu. Nah, kemudian email dibalas dengan catatan revisi, itu juga biasa. Misalnya kita, saya mau jadi supervisor Anda, tapi sepertinya proposal ini harus direvisi terlebih dahulu. Nah itu biasa. Jadi jangan langsung, waduh ini belum apa-apa kok sudah suruh revisi, berarti ini dosen killer gitu. Oh enggak, itu biasa aja sebenarnya. Jadi kalau disuruh revisi justru harus segera kita revisi, karena itu ada kesempatan kita masuk. Kalau tidak
ngasih kesempatan revisi berarti langsung ditolak biasanya. Maaf saya tidak tertarik. Wah itu kan lebih sakit hati, gitu. Lebih menyakitkan. Kemudian email dibalas dan langsung oke, itu juga bisa terjadi. Dan ini adalah salah satu pengalaman saya di University of Galway. Saya kirim email dan hari itu juga dibalas oleh calon supervisor saya waktu itu, dan beliau mengatakan, oke, sepertinya saya tertarik dengan riset Anda. Anda daftar, gitu. Dan letter of acceptance keluar waktu itu. Nah, kemudian setelah dapat letter of acceptance, baru kita secure fundings, ya, cari beasiswa. Karena biaya untuk studi di Irlandia, di University of Galway ini jelas tidak murah, apalagi untuk jenjang master, jauh lebih mahal daripada jenjang PhD. Saya juga tidak tahu kenapa alasannya, mungkin Lei tahu itu, karena untuk tuition fee master itu hampir 2 kali lipatnya tuition fee PhD. Meskipun PhD memang lebih lama prosesnya karena 4 tahun di sini, dan master hanya 1 tahun, teman-teman. Jadi kalau kuliah ke University of Galway, teman-teman hanya butuh waktu 1 tahun untuk lulus S2 di sini. Bisa self-funding, ada sebagian mahasiswa dari Indonesia yang self-funding, baik di jenjang S1 maupun S2. Kemudian bisa juga beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia, misalnya ada LPDP yang dari Kemenq, LPDP dari Kemendikbud, ya kan? Kemudian LPDP Kemenak. Jadi ada 3 skema itu yang bisa kita pakai. Kemudian beasiswa dari pemerintah Irlandia juga ada, kalau teman-teman mau cek. Sayangnya per hari ini semua beasiswa sepertinya sudah tutup, atau kecuali Government of Ireland kalau nggak salah. Itu masih ongoing untuk pendaftaran. Teman-teman barangkali mau cek, ada Government of Ireland International Education Scholarship atau GOIIES. Itu juga beasiswa dari pemerintah Irlandia yang salah satunya bisa membiayai kita untuk studi di University of Galway. Karena University of Galway salah satu higher education institution yang ada di list GOI, Government of Ireland. Selain beasiswa GOI dari Irlandia, ada juga beasiswa Hardiman Scholarship. Ini khusus beasiswa yang diberikan oleh yayasan alumni-nya Universitas Galway. Dan ini khusus untuk studi ke University of Galway. Tapi beasiswa Hardiman Scholarship ini khusus untuk mahasiswa S3. Ya, jadi teman-teman punya banyak pilihan, tidak hanya LPDP, tapi ada beberapa beasiswa seperti itu. Nah, kemudian salah satu beasiswa yang bisa kita ambil, khususnya ini pengalaman saya dapat beasiswa dari BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit, kerjasama antara Kementerian Agama dengan LPDP. Nah, ini ada beberapa seleksi, dan seleksinya sama persis dengan LPDP. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian ada seleksi bakat skolastik, dan moderasi beragama, karena ini ada di bawah Kementerian Agama. Kemudian ada seleksi wawancara di bagian akhir. Untuk tahun ini, BIB belum dibuka, karena biasanya akan dibuka setelah gelombang LPDP dari Kemenq. Sekarang masih di proses LPDP Kemenq, mulai Januari kemarin, sehingga nanti setelah ini pasti akan dibuka BIB LPDP Kemenak. Gitu. Kemudian proses studi. Nah, ini juga salah satu proses atau tahapan yang cukup menantang, karena banyak sekali yang perlu kita siapkan. Pertama ada persiapan keberangkatan, kita harus apply visa, kemudian beli health insurance, kemudian beli tiket pesawat, cari akomodasi, dan juga tentu saja kita harus butuh settlement allowance gitu. Nah, kalau teman-teman butuh bantuan, saya rasa ICC ini sangat membantu, sangat suportif, karena saat apply visa kita bisa minta bantuan oleh ICC untuk mendaftarkan kita ke visa Irlandia. Kemudian untuk proses membeli health insurance dan lain sebagainya juga ICC sangat suportif. Jadi beruntung sekali bisa ikut webinar ini, karena ini adalah salah satu jalan untuk menuju ke Irlandia, khususnya University of Galway gitu. Kemudian saat proses studi, hal yang paling penting adalah mengenali lingkungan, baik dalam dan luar kampus. Misalnya tempat belanja, itu harus tahu ya, karena ini adalah lingkungan baru, terutama di Galway, ini berbeda sekali suasananya dengan di Indonesia. Kemudian tempat kesehatannya, dan untungnya Universitas Galway ini ada di benar-benar di pusat kotanya Galway gitu. Jadi kalau mau kemana-mana sangat gampang, ke
hospital dekat, ke kota dekat, ke tempat perbelanjaan di dekat kampus juga banyak sekali. Nanti kalau teman-teman mau lihat beberapa tempat perbelanjaan di Galway, bisa berkunjung ke Instagram saya. Saya juga bikin beberapa reels untuk itu. Nah, kemudian kenali komunitas. Di University of Galway, kita punya Indonesia Society. Jadi adalah komunitasnya mahasiswa Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di bawah Student Union-nya Universitas Galway. Nah, ini salah satu fotonya. Kita sering bikin kegiatan-kegiatan yang bersifat diplomatis seperti pengajaran bahasa Indonesia, kemudian memperkenalkan kesenian tradisional Indonesia, kuliner Indonesia. Karena ini bulan Ramadan, kita juga bikin buka bersama yang tidak hanya dihadiri mahasiswa Indonesia, tapi dihadiri mahasiswa internasional juga di situ. Jadi ramai sekali. Nah, kemudian khusus untuk mahasiswa PhD, saya rasa sering-sering berkumpul dengan mahasiswa yang punya satu bidang kajian, kemudian konsorsium profesor di bidang terkait, itu juga sangat penting karena fasilitas di University of Galway khususnya untuk belajar itu sangat-sangat mendukung gitu. Misalnya kita punya fasilitas perpustakaan yang representatif, kemudian kalau kita PhD, kita akan dikasih tempat kerja sendiri. Jadi kita punya desk, kita punya meja, kita punya tempat untuk menyimpan barang-barang kita, termasuk untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Ada tempat makan, biasanya mahasiswa Indonesia ini sering bawa bekal dari rumah, kemudian nanti sampai kampus, saat makan siang atau makan malam, tinggal dihangatkan saja, karena kita ada dapur di kampus gitu. Ada tempat ibadah, kemudian fasilitas-fasilitas penunjang seperti akun, aplikasi pendidikan, email resmi kampus, kemudian kita juga dapat support terkait dengan Academic Writing Center, kalau kita bikin tugas atau mau submit tugas sebelum kita kirim ke dosen, baik saat kita studi di situ untuk S1, S2 maupun S3, kita bisa konsultasi terlebih dahulu. Kira-kira secara kebahasaan, struktur sudah oke atau belum. Nah, kalau sudah baru kita submit ke sistem seperti itu. Termasuk kalau S3 di University of Galway, karena setiap tahun itu kita wajib ujian riset ya, namanya adalah Graduate Research Committee. Jadi di tahun pertama kita presentasi proposal, di tahun kedua kita presentasi perkembangan riset kita, tahun ketiga juga ada ujian yang sama, dan sampai tahun keempat. Nah, itu ada yang namanya GRC atau Graduate Research Committee. Nah, ini kita harus familiar, kita harus tahu siapa penguji kita gitu. Skema-skema ujian seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa hal yang tentu saja bisa jadi takeaways kita dari diskusi kita pada siang hari ini, pada malam hari ini. Yang pertama, kuliah ke luar negeri, khususnya ke Irlandia atau ke Galway itu sebenarnya gampang, tapi harus fokus dan yakin. Karena kalau nggak fokus dan nggak yakin, ya nggak akan sampai gitu. Kemudian dari pengalaman saya selalu buat target capaian, misalnya roadmap perjalanan. Kira-kira dari hari ini, ketika kita benar-benar menghitung atau menilai diri kita ini masih starting from zero, kira-kira di tahun berapa kita bisa dapat posisi ini sebagai mahasiswa di Universitas Galway misalnya. Nah, itu waktu itu saya buat roadmap. Jadi, ternyata kemampuan saya sepertinya 1 tahun dari sekarang gitu. Nah, dalam 1 tahun itu kita bagi bulan pertama dan kedua kita siapkan IELTS misalnya. Kemudian bulan ketiga kita siapkan dokumen-dokumen untuk email supervisor. Bulan keempat kita cari beasiswa, bulan kelima apa, bulan keenam apa, sampai di akhir gitu. Dan alangkah lebih baiknya itu memang harus ditulis. Karena kalau nggak ditulis, ya kita nggak tahu targetnya gitu, roadmap-nya nggak kelihatan gitu. Jadi atur strategi, jangan main asal-asalan. Karena biasanya yang berhasil adalah yang strateginya matang dan mapan. Kalau yang sebatas, ya saya pengen, ya pengen saja itu tidak akan pernah membawa kita kemana-mana gitu. Oke, saya rasa itu presentasi awal saya. Nanti bisa kita lanjutkan untuk proses tanya jawab. Ubur-ubur ikan lele, kutunggu di Galway. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Sinta. Thank you Kak Eko untuk sharing yang sangat bermanfaat banget ya. Oke, teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh mulai diketik saja pertanyaannya di chat box atau mungkin mau raise hand juga boleh. Boleh Indonesia atau English juga nggak masalah ya, nanti bisa kami bacakan.
Itu. Ini ada pertanyaan tadi, mohon izin untuk S3 di Irlandia via LPDP maksimal usia berapa ya? Apakah Kak Eko mungkin mau bantu jawab? Oke, saya izin menjawab. Saya tidak begitu yakin ya untuk max usia berapa, karena saya harus cek lagi di dokumen. Tapi sepertinya kalau nggak salah 40 tahun atau bagaimana. Tapi saya Betul, tidak yakin betul. karena di dokumen ada juga. Terima kasih. Iya, iya. Jadi teman-teman bisa cek sekali lagi di website resmi dari LPDP-nya. Di situ ada tertera untuk batas usia yang maksimal untuk master degree setahu saya itu 35 tahun. Kalau untuk PhD itu biasanya 40 tahun. Tapi nanti double cek lagi di website resmi dari LPDP-nya. Ya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, izin bertanya. Tadi sempat disebutkan bahwa masuk ke University of Galway di bawah program Kemenak LPDP. Boleh dijelaskan lebih dalam, Kak? Apakah mahasiswa yang S1 di kampus agama seperti UIN atau IAIN dapat mendaftar program master menggunakan jalur ini? Nah, ini mungkin memang Kak Eko nih yang bisa bantu jawab Ya, nih. siap. Ini dari Kak Naila ya. Ya, Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Betul sekali. Jadi kalau Kak Naila ini lulusan dari UIN atau dari IAIN, ini adalah salah satu targeted student-nya BIB Scholarship, BIB LPDP Scholarship. Jadi beasiswa Indonesia Bangkit, skema antara LPDP dengan Kementerian Agama itu ditujukan untuk insan-insan di bawah Kementerian Agama, mulai dari orang-orang yang bekerja di lingkungan Kemenak, misalnya dosen UIN, kemudian dosen IAIN, atau guru-guru di madrasah, itu bisa daftar untuk semua jenjang. Kemudian bisa juga ditujukan kepada alumni UIN atau IAIN. Itu juga bisa menggunakan skema beasiswa ini. Karena sudah tersistem nanti. Kemudian juga ditujukan kepada alumni madrasah yang mau S1 di kampus-kampus yang terdaftar di list LPDP. Jadi kalau Kak Naila ini lulusan kampus agama seperti UIN atau IAIN dan mau mendaftar program master menggunakan jalur ini, jalur beasiswa Kemenak LPDP atau BIB Scholarship, itu pilihan yang tepat karena skema ini memang ditujukan salah satunya untuk teman-teman seperti Kak Naila gitu. Dan ke University of Galway akan sangat mudah karena kampus ini sudah ada di list, baik di listnya LPDP yang Kemenq maupun di listnya LPDP Kemenak gitu. Kalau mau daftar ke baik. University of Galway nanti bisa saya bantu untuk diskusinya. Iya. Oke. Selanjutnya, apakah ada syarat IPK untuk beasiswa dari government Irlandia? Lei, do Oke. you have any information for the scholarship for from Ireland government? What is the minimum GPA to apply for the scholarship? For the minimum GPA is as long as we accept you. All right. Of course, we will select. You need to have the as high as possible, as best result as possible. All right. So I think this year the government is only giving 60 scholarships, and you fight with the whole world. All right. And I need to explain here. The scholarship is the government. Okay, you don't have to pay for tuition fees because you get full scholarship, and the government is only paying you 10,000 stipend. All right, it's only 10,000. So and before getting the 10,000, you need to have at least 4,000 to 5,000 euro before you get the 10,000. Why? Number one, you need to buy your air ticket. All right, and then after that, you need to book your Airbnb before getting an accommodation. It's just like ECO, when you arrive, you stay in Airbnb. I think when you arrive, not long after that, you went to America for your fellowship. All right. So when you return, I remember last year, December, you still have to look for your accommodation and so on and so forth. Okay. And you have to pay for your insurance. Okay. After that, when you get a room, you have to pay for deposit, you have to pay for rental. You only can get the stipend from the government after you open your Irish bank account. That could be in September or in October. It depends on your appointment with the bank.
All right. Some students got their account open after 6 weeks of arrival, some 2 months of arrival. Okay, so the 4,000 to 5,000 euro is for you for your air ticket and other expenses before you get the stipend. All right. Yeah. Okay. It continues with how many quotas and acceptance rate from Government of Ireland scholarship per year? The quota is For the 60, right? Just now? Yeah, for the whole island, So I'm not sure which are the universities offering, or maybe in this list offering the GOIIES. So you need to go to GOIIES website. All right, and I forgot to mention that University of Galway is listed in LPTP for all programs, but for GOIIES it's only certain programs. Please read carefully because I have students who have applied for 2 programs, but it's not listed in the GOIIES. So now this student has to pay another application fee to put in application for a program that is listed in GOIIES. Yeah, so read carefully. Go to the website and read carefully. Yeah, double check again with every website. Yes. Yeah. Okay. Another one, is there any scholarship from University of Galway for international student for master degree? Yes, I share a link just now. What you can do is just Google scholarships, University of Galway, just search. And then when you go into the page, read carefully because different school, different program will offer different. Okay, so you need to put in the application and pay a deposit 500 euro. And then before 1st of May, in order to be considered for the scholarship selection. Again, go to the website. I'm not sure what course that you want to apply. Go to the scholarship page and read carefully what you can get. All right. All right. Okay. Yeah, we have All certain right. quota for that. Yeah. Okay. Another one. What is the score for TOEFL for applying to Galway? Okay, 6.5. That is a list. I just let me check. I put in the chat box. All right. I need to check the equivalency. I put in the chat box. Nanti bisa refer di chat box ya Kak Haura untuk di double check. Probably different courses might have different range of scores, right? Mainly, we accept most of the courses. We accept 6.5, no band less than 5.5. We only have 4 or 5 courses that need 7.0. Yeah. Okay, I got it here. Just allow me to read. For IELTS 6.5 overall, no less than 5.5. If you take TOEFL IBT, it's 88 overall, 7 listening, 16 speaking, 18 writing, and 8 for reading. We do not accept Duolingo. So you can only accept IELTS or N2FL IBT. Yes. Okay. The courses that need 7.0, MA in Literature and Publishing, MA in English, MA in Global Media and Communications, and the other one is Bachelor of Science, Speech and Language Therapy. So that one needs 7, IELTS 7. All right, IELTS 7, but for IBT is still the same, 88 overall. 95 overall, 20 listening, 20 speaking, 24 writing, and 19 reading. Okay, that's the IELTS score. I'm sorry,
That's Okay. the IBT score. The TOEFL IBT. Okay. For the next question is there any maximum age requirement for any master degree at University of Galway? Sorry? Yeah. Is there any maximum age for master degree to Okay, apply now to Galway? yeah, I am reading for this one. You have to apply as a mature student. Mhm. Yep. Yep, we have mature student, and under the scholarship, you read. I saw something like mature student scholarship. You can read about that as well. Recently in Malaysia, we have one student just put in application. He's 45 years old. For Yeah, just master put degree. in. Yes. No, sorry, for bachelor degree. I see. Okay. Yes, yes. Just put in application just a few hours before the webinar. I received his application. Okay. So it's possible, yeah, for mature Yes. students as well. Yep. All right. Another one is that well, oh, it's a bit long here. Dear Miss Lei, I'm so glad to hear about Galway. To be honest, I had a gap year for my undergraduate degree for 20 years. Then I was able to study my undergraduate degree in 2018 to 2022. And currently I've just finished my master in Surabaya. Honestly, I'm very interested in continuing in Galway PhD, but I hesitate to do it via LPDP because of my age, 41. Can I get a scholarship through other ways for PhD students? Yes, the PhD just now Eco mentioned we have Hardiman scholarship, but I'm not sure whether there is a age policy there. All right, so I have shared the link, or maybe you can Google search scholarships University of Galway, and you can read from there. Because offhand we have so many scholarships available, I just can't remember everything. Yeah. Yes. Okay. So double check again with the scholarship website that you shared just now, right? Yeah. Okay. Menambahkan Okay, the Kak, next one. ini Ya, boleh Kak Eko. pertanyaan dari Kak Bumi Aksara ini karena memang Mm-mm. saya rasa penting ya. Kita punya beberapa skema di Irlandia, khususnya di University of Galway. Kita punya Hardiman Scholarship, itu khusus untuk S3. Kemudian ada SFI juga, Science Foundation of Ireland, itu juga bisa dipakai, bergantung jurusannya. Dan tapi untuk khusus Government of Ireland International Education Scholarship atau GOI-IES, itu pendanaan partially funded. Jadi menurut saya tidak worth it untuk S3 karena mereka hanya mendanai 1 tahun saja. Jadi di tahun berikutnya harus daftar lagi kalau untuk S3. Kalau untuk S2 masih oke untuk pakai GOI-IES. Tapi untuk S3 saya rasa harus cari yang fully funded seperti Hardiman Research Scholarship atau LPDP. Kalau LPDP memang ada batasan. Untuk S2 ternyata saya double check tadi 35 tahun, kemudian S3 40 tahun. Gitu. Jadi mungkin bisa coba Hardiman Scholarship. Gitu. Terima kasih. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Kak Eko mungkin bisa bantu bagaimana dengan kesempatan bekerja untuk lulusan master di Ireland? Apakah mudah untuk mendapatkan worker visa dan permanent resident? Mungkin ada pengalaman dari teman atau gimana? Ya, kalau pengalaman dari teman-teman dari Indonesia yang ambil master di University of Galway kemudian lulus, mereka sangat mudah untuk cari internship atau pekerjaan setelah lulus di Ireland dan rata-rata mereka akan ambil kesempatan itu. Apalagi sekarang LPDP misalnya sebagian besar mereka pendanaan LPDP itu masih memperbolehkan untuk tinggal di negara tujuan selama dapat pekerjaan yang sesuai, kemudian mereka urus izin ke LPDP. Apalagi kalau teman-teman dapat pendanaan dari pemerintah Irlandia, itu jauh lebih terbuka kesempatannya karena tidak ada kewajiban untuk kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Gitu. Jadi kesempatan untuk dapat working visa, kalau di Irlandia kita tidak pakai working visa, tapi kita pakai IRP atau Irish Resident Permit. Itu nanti stepnya sudah beda antara student dan IRP untuk bekerja gitu. Dan nanti akan sangat mudah kalau teman-teman sudah lulus master di Irlandia gitu. Ya, baik. Oke, jika umur sudah lebih dari 35 untuk S2, adakah skema funding lain selain LPDP? Tadi ya, seperti yang Kak Eko sudah jelaskan ya, bisa coba Hardiman Scholarship tadi, atau kalau untuk Government of Ireland harus di double check juga untuk batas usianya, apakah mereka bisa menerima lebih dari usia 35 atau tidak, gitu.
Ada pertanyaan lainnya mungkin dari teman-teman? Saya informasikan juga proses dari ACC semuanya servis kami gratis ya teman-teman, tidak ada biaya yang kami pungut. Termasuk kemarin Kak Eko juga dibantu dengan ACC ya Kak Eko ya. Jadi selama untuk PhD students pastinya harus mendapatkan supervisor approval terlebih dahulu, baru bisa dibantu untuk selanjutnya dengan ACC. Tapi kalau untuk master student itu bisa langsung apply, jadi langsung submit aja dokumennya ke konselor dari ACC, nanti kami bantu untuk submit langsung ke University of Galway. Gitu. Apakah ada pertanyaan lainnya mungkin sebelum kita menutup malam ini? Jam berapa sih di sana Kak Eko? Jam 3. Oh, jam 3. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin Lei, do you have any final saying to the students here? Not really. For those who are applying for PhD, first of all, you need to know, what topic of research that you want to do. You must have your proposal ready, and then you can find a supervisor. All right. Yeah, find a supervisor. Just Google find a supervisor, University of Galway. For those who are doing science and engineering, we have a research center. Just Google search Research Institute or Research Center Galway or Research Institutes in Galway. So you can see that we are very, very strong in our research, especially the science and engineering. All right. Again, sekali lagi untuk University of Galway masuk dalam daftar LPDP ya teman-teman untuk semua jurusan. Jadi bisa mulai cek-cek aja untuk jurusannya teman-teman semua di website dari University of Galway atau menghubungi konselor dari ACC untuk dibantu konsultasi lebih lanjutnya. Ada pertanyaan, mungkin ada terakhir kali Kak Eko mungkin mau disampaikan ke teman-teman. Ya, salah satu kesempatan yang berharga menurut saya untuk studi di University of Galway karena sekali lagi tadi ini merupakan salah satu universitas yang tergabung di Enlight dan kalau teman-teman suka short course kemudian sambil jalan-jalan itu kesempatan yang sangat luar biasa karena Enlight ini memberikan kesempatan beasiswa short course gratis untuk studi di kampus-kampus lain selain di Galway yang menjadi member of Enlight. Misalnya di bulan Mei yang akan datang, saya akan dapat kesempatan untuk belajar ke Spanyol, belajar tentang language migrations gitu. Nah, itu kita belajarnya tidak hanya di University of Galway, tapi kita bisa belajar di kampus-kampus di Spanyol, bisa belajar di kampus di Estonia, kampus di Belanda gitu, yang member of Enlight itu. Jadi ini adalah kesempatan yang menurut saya luar biasa, dan bersyukurnya di webinar ini yang menyelenggarakan adalah ICC, yang pasti siap membantu untuk mendaftarkan kita ke University of Galway gitu. Terima kasih. Yes, betul sekali. Jadi semua konselor ACC siap membantu teman-teman untuk bertanya atau berkonsultasi terlebih dahulu atau mau langsung apply ke University of Galway juga langsung kontak kami aja atau book appointment untuk konsultasinya ya. Baik, I think that's all that for tonight. Thank you so much Lei for your time and also Kak Eko for the sharing. Hope we can see you both in the next. Thank you, everyone. Have a good night. Good night. Thank you.